Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami perwakilan dari kelompok 3 yang terdiri dari saya Nuri Putri Leila sebagai moderator dan Fikri Haikil sebagai presentator. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Dinamika Perilaku Individu. Dinamika perilaku individu adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, nilai, etika, kekuasaan, persuasi, dan genetika. Menurut perspektif kognitif, lebih menekankan bahwa tingkah laku adalah proses mental, di mana individu organisme aktif dalam menangkap nilai, membandingkan, dan menanggapi stimulus sebelum melakukan reaksi. Menurut perspektif behaviorisme, manusia adalah mesin atau homo mechanicus yang perilakunya dikendalikan oleh lingkungan. Pada dasarnya, individu mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhan, dan dalam memenuhi kebutuhannya, individu memerlukan perilaku-perilaku yang dinamis. Untuk mendapatkan perilaku yang dinamis, individu perlu menyelesaikan dan menggunakan segala aspek yang ada dalam dirinya. Apabila semua aspek dalam diri individu dapat berjalan dinamis, individu tidak hanya dapat memenuhi kebutuhannya, tetapi juga dapat mengembangkan diri ke arah pengembangan diri. Pengembangan pribadi yang dimaksud adalah individu dapat menguasai kemampuan-kemampuan sosial secara umum, seperti keterampilan komunikasi efektif, sikap tegang rasa, memberi dan menerima toleran, mementingkan musyawarah untuk mencapai mufakat seiring dengan sikap demokratis, memiliki rasa tanggung jawab sosial seiring dengan kemandirian yang kuat, dan lain sebagainya. Dalam pendidikan pun dinamika perilaku perlu diterapkan agar kegiatan bimbingan dan konseling kelompok bisa berjalan dengan lancar, dinamis, dan tujuan yang diinginkan tercapai. Misalnya dalam bimbingan dan konseling, kelompok semua anggota dan konselor bersikap pasif, maka kegiatan tersebut tidak akan hidup dan tidak akan berjalan dengan lancar. Begitu pula sebaliknya. Untuk penjelasan lebih lanjut, marilah kita simak dengan sesama penjelasan dari presentator kita yang akan disampaikan oleh Fikri Haikil. Kepada Fikri Haikil, saya persilahkan. Terima kasih moderator yang sudah memberikan saya kesempatan. Dan saya akan menjelaskan cara individu menghadapi lingkungannya, interaksi individu dengan lingkungannya. Yang kesatu adalah individu menerima lingkungan. Yang kedua, individu menolak lingkungan. Sesuatu yang datang dari lingkungan mungkin diterima oleh individu sebagai sesuatu yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Sesuatu yang menyenangkan atau menguntungkan akan diterima oleh individu, tetapi tidak menyenangkan atau ditolak oleh atau dihindari. Yang kesatu, penyesuaian diri. Penyesuaian diri merupakan salah satu interaksi yang didasari oleh penerima atau saling mendekatkan diri terhadap hal-hal yang disenangi atau dirasakan. Untuk menguntungkan diri, individu akan melakukan berbagai bentuk kegiatan penyesuaian diri. Yang kedua, penolakan. Penolakan adalah terhadap hal-hal yang tidak disenangi atau yang tidak dibutuhkan oleh individu yang bersifat ancaman terhadap individu. Akan melakukan usaha-usaha penolakan. Misalnya seperti menggerutu, mencela, mencaci maki, atau memarahi terhadap individu itu sendiri. Si individu adalah motivasi sebagai kekuatan atau energi seorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi atau entusiasme dalam melakukan suatu kegiatan, baik bersumber dalam individu itu sendiri atau motivasi intrinsik. Perbedaan individu. Yang kesatu, kemampuan intelektual, kemampuan fisik, dan kesesuaian kemampuan pekerjaan. Yang kedua, karakteristik biografis, kurangnya tujuan dari diri Anda dan orang lain. Kendala pertama berkiras dalam berpikir kreatif adalah kurangnya tujuan dan sasaran yang ingin Anda capai. Yang kedua, takut untuk gagal. Kendala yang kreatif ini untuk menghadapi kegagalan, perasaan takut salah dan membuat kesalahan. Yang poin ketiga, takut akan penolakan. Takut akan ada kritikan atau takut diejek atau cemoohan atau penolakan. Poin yang keempat, jangan mengubah, beradaptasi dengan situasi.
seperti keinginan bawah standar yang mendalam untuk tetap konsisten dan apa yang telah Anda lakukan atau katakan di masa lalu. Hal ini merupakan salah satu ketakutan untuk mengatakan sesuatu yang baru atau berbeda dari apa yang Anda lakukan sebelumnya. Tidak, yang poin kelima, tidak berpikir proaktif. Jika Anda tidak terus-menerus merangsangkan pikiran Anda ide-ide informasi baru, maka akan kehilangan vitalitas dan energi yang sangat banyak seperti otot yang tidak diregangkan. Yang poin kelima, terlalu rasional dan improvisasi, yaitu untuk menjelaskan bahwa rasionalitas memang dibutuhkan untuk menjelaskan dunia dalam diri Anda, diri sendiri, dan orang lain. Faktor yang mempengaruhi terbentuknya sikap yaitu pengalaman pribadi, pengaruh orang lain, pengaruh kebudayaan, dan pembelajaran. Definisi pembelajaran yaitu pembelajaran tidak hanya dilakukan di lingkungan pendidikan seperti sekolah saja, tapi bisa dilakukan juga terhadap pengalaman pribadinya diri sendiri. Teori pembelajaran, pembentukan sebagai alat material. Terima kasih kepada Fikri Akil atas penjelasannya. Baiklah teman-teman, kita telah mendengarkan penjelasan terkait dinamika perilaku individu dari Fikri Akil tadi. Agar pengetahuan kita tidak berhenti di sini saja, saya akan membuka sesi diskusi yang mana kalian bisa menanyakan, menyanggah, ataupun memberi tanggapan terkait dinamika perilaku individu. Untuk penanya, saya maksimalkan 3 orang. Untuk penanya bisa lewat WhatsApp ya.